selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Monita Basuki dengan NPM 2412011117, dan pada kesempatan kali ini di mata kuliah Konstitusi dan HAM, saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia dan di dunia. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di dunia sebelum saya akan membahas tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Jadi, jika kita membahas tentang HAM, apa yang akan saya bahas di sini? Jadi kita tidak hanya berbicara tentang aturan undang-undang ataupun teori, tapi kita juga berbicara tentang nilai yang mendasar dan melekat pada setiap manusia. Jadi sejarah HAM di dunia ini terbentuk dari tahun 622 Masehi dari Piagam Madinah, yang kemudian menjadi dokumen awal terbentuknya HAM, dan kemudian pada tahun 1215 ada Magna Carta di Inggris yang kemudian perkembangan HAM ini terus melaju dengan Inggris mengeluarkan Bill of Rights tahun 1689, dan kemudian Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 dan Revolusi Prancis di 1789 tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang merupakan tonggak penting yang menandai lahirnya komitmen dunia terhadap martabat manusia. Kemudian perkembangan HAM ini juga memunculkan sistem perlindungan di berbagai kawasan. Contohnya ada di Amerika yang melalui OAS mendirikan deklarasi HAM untuk melindungi hak sipil, politik, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi. Kemudian ada di Asia adalah komitmen kolektif negara-negara kawasan yang diperkuat oleh Deklarasi Wina tahun 1993, dan kemudian untuk di Indonesia sendiri HAM ini kontroversial banget. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ide tentang HAM sebenarnya mulai berkembang sejak masa pergerakan nasional tahun 1908 dari Sumpah Pemuda, dan juga adanya pergerakan Budi Utomo yang memperjuangkan hak berserikat dan kebebasan berpendapat. Lalu Perhimpunan Indonesia juga mendorong hak untuk menentukan nasib sendiri, sementara Serikat Islam juga menyoroti hak hidup layak dan kebebasan dari penindasan. Bahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu mengangkat isu-isu hak sosial dan akses terhadap alat produksi. Pemikiran-pemikiran dari organisasi-organisasi ini menjadi bahan atau tonggak dari perjuangan kemerdekaan. Dan setelah itu juga, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perhatian terhadap HAM juga memasuki babak baru seperti pada periode 1945 sampai 1950 yang menekankan pentingnya hak merdeka, hak berserikat, serta kebebasan mengemukakan pendapat. Lalu memasuki era demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, Indonesia memberikan ruang yang lebih besar kepada kebebasan individu dan dinamika politik yang terbuka. Namun pada periode 1959 sampai 1956, pada masa itu terjadi masa gelap untuk pemikiran HAM sebagai di pemerintah yang melakukan pembatasan ketat terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Setelah itu pada era Orde Baru di tahun 1969 sampai 1998 menunjukkan dinamika yang berlapis, yang awalnya Indonesia berusaha melindungi kebebasan dasar manusia dengan adanya hak uji material di Mahkamah Agung. Namun memasuki tahun 1970 sampai 1980, pemerintah bersikap lebih represif dan menerbitkan banyak aturan hukum yang restriktif. Lalu 1990-an, perhatian terhadap penegakan HAM meningkat seiring pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan HAM. Lalu titik balik dari HAM tersebut terjadi pada masa reformasi di tahun 1998, yang pertama kalinya HAM mendapat perhatian resmi dari negara secara komprehensif.
Lalu amandemen UUD 1945 memasuki bab khusus tentang HAM, dan pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai dasar perlindungan hak-hak warga negara. Perubahan ini juga membawa perubahan baru di perlindungan hak politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga hak atas keamanan dan keadilan. Enggak itu juga, Indonesia juga membentuk berbagai lembaga penting sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Kepres 50 tahun 1993, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Kepres 181 tahun 1998, serta Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Lalu melalui perjalanan yang panjang ini, kita juga dapat melihat HAM bukan hanya sekedar cerita, melainkan hasil perjuangan panjang berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Dan juga HAM atau hak asasi manusia bukan hadiah dari negara, melainkan hak dasar yang harus terus dijaga, diperjuangkan, dan ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga sejarah HAM ini bukan untuk cerita masa lalu dan merupakan pengingat bahwa untuk di masa depan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil lagi dan juga makin menerapkan prinsip dari hak asasi manusia tersebut. Baik, sekian dari saya, Yohana Bonita Masuki. Dengan ini saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.